Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, segala puji dan hormat serta kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sore yang indah, Tuhan boleh pertemukan kita kembali. Saya dan saudara ada di tempat ini. Saya sangat percaya kita adalah orang-orang yang terus merindukan Tuhan. Sebab hanya Dia Allah yang layak kita puji dan kita sembah. Dia Tuhan kita yang kudus, Dia Tuhan kita yang mulia. Oleh sebab itu saudara, seberapa banyak kita yang sudah ada sore ini, mari biar dengan segenap hati kita mau datang kepada Tuhan. Dengan hati yang sungguh kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari lebih lagi kita mau sama-sama nyatakan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta. Amin. Kau kudus, sungguh Kau kudus Tuhan, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Dia Allah kita yang kudus, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Puji Tuhan. Kita menaikkan pujian kita kepada Allah yang kudus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah-Mu.
angkat suaramu, puji Tuhan. Haleluya Tuhan. Ya Yesus. Tidak ada lutut yang tak bertelut di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Lagi jemaat Tuhan katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ini pujian penyembahan kami Tuhan. Puji Tuhan. Kami agungkan Engkau. Haleluya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kaulah Yesus Tuhan. Kembali sama-sama nyatakan. Sembah Kau ya Allahku. Tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut haleluya Tuhan. Sembah Yesus. Katakan ku sembah Kau. Sembah Kau ya Allahku. Tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Katakan semua lidah kan mengaku. Amin. Engkaulah Yesus Tuhan. Katakan semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan dan haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Dia, Tuhan kita yang layak, Dia yang kudus, Dia Allah yang patut kita muliakan. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Alasan kami ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Sore ini ya Tuhan Yesus. Kami mau datang dengan tubuh kami. Bahkan kami mau datang dengan ungkapan hati kami. Dengan pengakuan kami. Kami katakan bahwa hanya Engkau Tuhan kami, juru selamat kekasih jiwa kami. Oleh sebab itu Tuhan, sore yang indah, kesempatan yang luar biasa yang Tuhan masih anugerahkan dalam hidup kami. Kami mau datang memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Kau beri dalam hidup kami. Dengan apa kami balas semua yang Kau beri dalam hidup kami. Selain kami pakai hidup kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong ibadah kami pada sore hari ini. Biar Engkau berkenan di atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Layakan semua kami yang ada ya Tuhan Yesus. Kerinduan kami, biar kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika hadirat Tuhan turun, kami percaya berkat-berkat yang luar biasa menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada sore ini ya Tuhan. Kami dasarkan, kami membuka hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, tetap tinggal berdiri saudara. Dia Allah yang patut kita permuliakan, amin. Sebab Dia Allah kita, Allah yang besar. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita membesarkan namanya. Mari sama-sama nyatakan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya, kemurahannya besar, tiada
selain nama Tuhan Yesus kita yang terus menjadi penghibur yang sejati bagi setiap kita. Puji Tuhan, tetap tinggal berdiri saudara. Puji Tuhan, pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hanya Yesus saja yang mati
silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Oh haleluya, segala puji hanya bagi Tuhan. Pujian kita mengatakan bahwa Dia baik bagi saya dan saudara. Tidak ada yang sebaik Allah kita. Dia Tuhan yang sungguh sangat baik. Kebaikannya terbukti. Saya dan saudara masih ada sore ini dengan tidak kurang satu apapun. Kita meyakini semua berkat kasih setia Tuhan. Sungguh kasih Tuhan, kasih yang tanpa syarat. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Oleh sebab itu saudara, sementara saudara dalam duduk di dalam hadirat Tuhan, mari terus bangun hubunganmu dengan Tuhan. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau bawa sujud dan terima kasih kita kepada Tuhan atas setiap kasih-Nya bagi saya dan saudara. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berdoa.
kami tinggikan. Haleluya Tuhan. Sama-sama, mari berlahan dengan lembut katakan. Terpujilah Tuhan. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku. Mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan hadirat Tuhan dan sama-sama naikkan. Terpujilah Tuhan, terpuji namamu Tuhan. Haleluya, Allah yang terima pujian kami. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Yesus. Kami berterima kasih Tuhan, kami berterima kasih Yesus. Kau sangat baik, Kau baik Tuhan. Kami sembahkan Tuhan, kami muliakan Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau baik Yesus, sungguh Kau baik Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau baik Tuhan Yesus. Mari angkat suaramu, mari agungkan Dia, sebab Dia layak terima pujian. Haleluya Tuhan, kami puji-puji namamu, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, Kau Allah yang kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Terpujilah Engkau. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan. Puji Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, diberikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami agungkan Engkau Bapa di sorga.
Kami muliakan dan sanjung tinggi karena anugerah dan kebesaran-Mu serta kasih setia Tuhan telah menyertai kami sampai sore yang berbahagia. Di tengah-tengah sukacita ibadah kami Bapa, kami sudah menaikkan pujian dan mazmur kepadamu, dan kami percaya Engkau bertata di atas setiap pujian kami. Dan saatnya kami akan duduk tenang dengar firman-Mu. Biar otoritas urapan Tuhan turun atas hamba-Mu, dan firman yang disampaikan sungguh sangat bermanfaat, berguna, dan memberikan kekuatan baru bagi kami semua. Terima kasih, kami akan duduk tenang dengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Baik, kita segera akan membuka Alkitab kita dalam kitab Matius pasal yang ke-24. Kemudian kita membaca mulai dari ayat 29 sampai ayat yang ke-36. Cukup panjang pembacaan kita. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan Dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya itu, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Dari sekian pembacaan kita sore hari ini, saya tidak akan membawa Bapak Ibu untuk melihat tanda-tanda atau fenomena alam yang menjadi tanda kedatangan Anak Manusia, dan juga saya tidak akan membawa Bapak Ibu untuk menggali, mengetahui kapan Tuhan akan datang. Tapi saya akan membawa saudara untuk sama-sama melihat ada satu bagian firman Tuhan yang sangat penting hari-hari ini kita pahami dan kita ketahui bersama. Ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-33. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat dan sudah di ambang pintu. Nah, saya ingin membawa saudara untuk memahami tentang apa makna pohon ara di sini gitu. Karena ini yang paling mencolok dari sekian fenomena-fenomena alam tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ini penting sekali kita pahami supaya kita bisa memahami dan bisa mengerti situasi politik atau geopolitik pada hari ini atau politik dunia yang sedang memanas hari-hari ini. Dikatakan tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Kalau kita melihat ranting-rantingnya melembut, ketahuilah bahwa musim panas sudah dekat. Dan kalau kita melihat semuanya itu terjadi, sungguh
kedatangan Tuhan sudah sangat dekat dan sudah di ambang pintu. Siapa pohon ara ini sesungguhnya? Ini yang perlu kita pahami, dan kita akan menggali pohon ara ini untuk kita bisa memahami dan bisa mengenal. Kita buka Hosea pasal yang ke-9 kalau tidak salah. Hosea pasal 9 ayat yang ke-10. Seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu, seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara. Aku melihat nenek moyangmu, tapi mereka telah pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban, sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti apa yang mereka cintai itu. Ternyata pohon ara itu bicara tentang Israel. Hari ini bangsa Israel menjadi perbincangan dunia gitu. Dan dalam catatan sejarah bahwa bangsa Israel yang kalau kita lihat dalam peta itu sangat kecil sekali. Di sebagian besar negara-negara Arab itu sebagian kecil, hanya sebagian kecil. Tetapi dalam sejarah bangsa Israel ini punya peranan penting dalam sejarah dunia gitu. Sejak kapan Israel mulai ditulis dalam Alkitab? Coba kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-35. Kejadian 35, kemudian kita perhatikan di sana ayat yang ke-5 kalau tidak salah. Kejadian 35. Lanjut terus. Ya, terus lanjut. Ya, ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Ayat 10. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan Yakub melainkan Israel. Itulah yang menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Kita kenal Yakub ini artinya penipu. Setelah dia menipu saudaranya dan menipu ayahnya, dan dia memperoleh hak kesulungan, dia lari ke Haran, ke saudara ibunya di sana. Dan di sana dia bekerja pada Laban. Kemudian setelah dia kembali dari Haran, setelah dia memperoleh kekayaan, istri dan anak-anak gitu. Ini adalah kali yang kedua dia berada di Betel. Kali yang pertama dia bergumul dengan Allah dan dia menang. Dan kali yang kedua ini Tuhan menggantikan nama Yakub dari penipu menjadi Israel gitu. Israel itu artinya biarlah Allah berjaya. Itu secara hurufiah. Biarlah Allah berjaya. Artinya di dalam nama Israel ini ada martabat Allah di dalamnya. Biarlah Allah berjaya artinya Allah tidak pernah akan bisa dikalahkan gitu. Allah adalah yang maha kuasa, yang berkuasa di atas segala-galanya, dan tidak mungkin bisa ada kekalahan dalam sejarah Allah, karena Allah itu adalah kekal adanya. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Sehingga Israel, nama ini diberikan kepada Yakub, kemudian dengan arti, dengan makna yang sungguh luar biasa. Biarlah Allah berjaya, diberikan kepada Yakub. Kemudian
nama ini dalam perjalanan waktu, kalau kita perhatikan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-19, Keluaran pasal 19 ayat yang pertama dan seterusnya, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau berikan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi, perhatikan, harta kesayangan-Ku sendiri. Saudara garis bawahi itu. Israel akan menjadi harta kesayangan Allah sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi yang menobatkan Israel menjadi harta kesayangan itu adalah Allah, bukan Musa. Allah berkata kepada Musa, kalau bangsa ini sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, firman-Ku, maka Israel ini menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi Israel ini menjadi bangsa yang spesial, bangsa yang istimewa di mata Tuhan. Kita baca terus lanjut. Kamu akan menjadi bagiku. Yang pertama tadi harta kesayangan Allah. Yang kedua, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi ada dua julukan. Yang pertama harta kesayangan Allah. Yang kedua menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah Israel yang dijuluki oleh Allah. Jadi selain Israel itu artinya Allah yang berjaya, atau biarlah Allah berjaya, bisa juga disebut Israel ini sebagai putra Allah, pangeran Allah, kesayangan Allah. Nah saudara bisa bayangkan, kalau barang kesayangan saudara diutak-atik oleh orang, diutak-atik, dirusak oleh orang, kira-kira yang marah itu siapa? Tentu yang marah yang memiliki barang kesayangan itu. Nah Israel itu selain dia artinya biarlah Allah yang berjaya, ada martabat Allah di atasnya atau di dalam nama ini, dia juga adalah putra kesayangan Allah. Dia adalah pangeran Allah. Dia menjadi harta kesayangan Allah. Dia menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Sehingga Israel itu menjadi spesial di mata Tuhan. Mereka telah melampaui berbagai peristiwa yang tidak menyenangkan dalam perjalanan sejarah. Tuhan sudah berjanji kepada Abraham sebagai nenek moyang mereka. Dalam kitab Kejadian pasal 12, coba kita lihat. Kejadian pasal yang ke-12, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Kejadian 12 ayat pertama. Ayat pertama, bukan ayat ke-7. Kejadian 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.
Ini janji yang Tuhan ucapkan kepada Abram ketika Abram berada di Haran. Sebenarnya Abram ini bukan orang Haran. Mereka adalah orang Ur-Kasdim di sebelah selatan Irak. Bersama dengan ayah Tera dan kemudian saudara-saudara yang lain. Sebelum mereka tinggal di Haran, mereka ada di Ur-Kasdim. Kemudian di Ur-Kasdim ini, Abram dan Tera itu mendapat semacam pencerahan dari Allah. Mereka harus pindah ke Kanaan, karena Kanaan itu adalah daerah yang subur, kemudian daerah yang terkenal dengan tanah yang subur, tanam apa saja itu bisa jadi, buah-buahannya besar, melimpah dan susu, madu dan lain sebagainya. Itu daerah yang subur. Tapi ketika mereka akan berangkat, ada dua alternatif. Mereka langsung ke barat, berarti mereka melintasi Padang Arabia gitu. Dan Padang Arabia itu sekitar hampir 2000 km kalau diukur dalam peta. Dan Padang Arabia itu padang yang tandus, padang yang kejam. Tidak ada orang pada masa itu bisa tembus kalau berjalan kaki gitu, pakai onta atau apa. Itu padang yang ekstrim, sehingga Tera tidak memilih untuk langsung berangkat melalui Haran langsung ke barat, tapi dia naik ke utara sebelah barat, kemudian menyusuri sungai Efrat yang subur, sehingga di sana mereka bisa memperoleh air yang banyak, mereka bisa berhenti, bisa dapat makanan, ada buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, perjalanannya hampir sama. Dan Tera mengambil keputusan untuk ke utara dan tinggal di Haran. Tapi sayangnya sampai Tera meninggal, mereka belum pergi ke Kanaan. Dan setelah Tera meninggal, firman itu datang kepada Abram, bahwa Abram harus meninggalkan tanah tempat dia tinggal, orang tua, saudara-saudaranya. Dia harus pergi ke tanah perjanjian yang diberikan oleh Allah kepadanya. Tapi waktu itu dia belum tahu. Tapi Abram akhirnya pergi. Nah, kita kembali kepada Israel. Israel itu artinya biarlah Allah yang berjaya, atau pangeran Allah, atau putra kesayangan Allah, anak kesayangan Allah, sebab dia adalah kerajaan imam bangsa yang kudus. Jadi Israel ini adalah satu bangsa yang sangat spesial. Dia telah mengalami berbagai macam tekanan-tekanan, tantangan, intimidasi, peperangan dan lain sebagainya. Mulai dari ketika dia diperbudak di Mesir selama kurang lebih 430 tahun. Dan ketika bangsa ini berseru kepada Tuhan, Tuhan dengar, dan kemudian lahirlah seorang pahlawan yang dikenal Musa, dan Musa yang memimpin mereka keluar dari tanah perbudakan pergi ke tanah perjanjian. Tapi akhirnya Musa tidak bisa masuk karena kesalahan yang dibuat oleh Musa. Yosua yang memimpin bangsa itu masuk ke tanah perjanjian. Itu peperangan yang pertama, peperangan yang besar yang dihadapi oleh Joshua, dan mereka bisa menang, mereka bisa merebut dan masuk tanah Kanaan. Kemudian dari situ sejarah panjang Israel terus berlanjut, jatuh bangun dari satu bangsa ke bangsa yang lain, mereka dijajah, mereka diperbudak dan lain sebagainya, sampai ke zaman Nebukadnezar. Mereka ditawan 70 tahun, dan akhirnya setelah 70 tahun mereka dikembalikan lagi ke tanah perjanjian. Mereka membangun lagi tembok-tembok dan Ka'bah yang sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Zerubabel membangun kembali, dan akhirnya sampai pada penjajahan pemerintahan Romawi, dan tahun 70 pemerintahan Romawi, Jenderal Titus menghancurkan Ka'bah yang didirikan oleh Zerubabel itu, hancur rata dengan tanah. Dan mulai dari situlah tahun 70 bangsa ini terserak ke 4 penjuru dunia. Kesalahan mereka menyalibkan Yesus, sebagai konsekuensinya mereka harus diserak ke 4 penjuru bumi, dan di sana mereka tinggal sebagai orang asing di sana. Doa mereka selalu berkata, hari ini kami ada di sini, besok kami ada di tanah Israel. Itu 2000 tahun mereka berdoa seperti itu.
Dan akhirnya dengan perjuangan yang sangat berat, mereka harus melalui Holocaust, di mana Hitler membunuh 6 juta bangsa Israel. Itu menjadi suatu pengalaman yang buruk dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya mereka menjadi bangsa yang betul-betul kuat menghadapi situasi apapun juga. Mereka adalah bangsa yang kuat. Selain bangsa yang kuat, mereka mempunyai arti nama di mana Allah berpihak kepada mereka. Mereka adalah harta kesayangan Allah. Mereka adalah kerajaan imam. Itu sebabnya sekalipun mereka diperangi, mereka jatuh bangun, dijajah dan lain sebagainya, bangsa ini tetap muncul. 2000 tahun tidak ada bangsa yang seperti bangsa Israel. 2000 tahun dianggap sudah punah, kemudian muncul kembali sebagai satu bangsa yang sama dengan bahasa yang sama. Ini luar biasa bangsa ini. Coba kita lihat dalam kitab Zakaria. Sebenarnya yang berhak atas tanah itu adalah siapa? Atau kita lihat tadi ulangan, Keluaran pasal yang ke-19. Keluaran pasal 19 ayat yang ke-6 dan seterusnya tadi. Keluaran pasal 19. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Terus, lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadaku. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita baca cerita ini, begitu dekatnya bangsa Israel dengan Tuhan, dengan Allah. Mereka bisa berkomunikasi sekalipun lewat Musa, tapi mereka bisa bercakap-cakap. Inilah Allah yang benar. Allah yang benar itu Allah yang berbicara. Allah yang benar itu Allah yang hadir. Allah yang berbicara itu Allah yang memberikan janji, dan Allah yang benar, Allah yang memberikan janji dan janjinya itu tetap. Dan itulah Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kemudian kita lihat dalam kitab Zakaria. Zakaria pasal yang ke-8 ayat yang ke-8. Zakaria pasal 8 ayat 8 berkata begini, dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Ini bangsa Israel masih ada di pembuangan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada mereka bahwa Tuhan ini sebagai sebuah nubuatan bahwa bangsa Israel ini Tuhan akan kumpulkan mereka dan mereka akan kembali ke Yerusalem dan mereka akan menjadi umat dan aku menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Ini sebagai sebuah nubuatan untuk bangsa Israel. Betul, tahun 70 mereka diserah ke 4 penjuru dunia, tetapi jauh sebelum itu Zakaria telah menubuatkan bahwa bangsa ini akan dikumpulkan dari satu tempat di seluruh penjuru dunia dan mereka akan pulang kembali ke tanah perjanjian yang sudah diberikan Allah sebagai tanah pusaka kepada mereka secara turun-temurun. Kemudian kita lihat pasal yang ke-12 kitab
Zakaria pasal 12 ayat yang pertama dan seterusnya berkata begini. Firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh di dalam diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekelilingnya menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkat pastilah akan mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Di hadapan kita ini sedang terjadi. Dalam sejarah ada begitu banyak bangsa-bangsa yang ingin mencabut, mengangkat, artinya mencabut kemudian menyingkirkan. Bahkan ada bahasa yang mengatakan Israel harus dihapus dalam peta dunia. Itu bahasa manusia, itu manusia yang mengatakan. Tetapi firman Tuhan berkata, siapa yang mencoba mengangkat Israel, siapa yang mencoba mengusik Israel, batu ini diangkat, dia akan mendapat luka parah. Itu konsekuensi. Luka parah artinya dia sendiri yang akan mendapat kecelakaan. Kalau kita lihat sejarah-sejarah perjalanan bangsa Israel, ada begitu banyak bangsa yang ingin memusnahkan bangsa ini. Tapi sampai hari ini Israel tetap satu bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Satu bangsa yang tetap ada sampai hari ini. Mengapa? Karena martabat nama Israel itu adalah martabat Allah. Biarlah Allah berjaya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel ini akan punah, karena namanya itu adalah martabat Allah. Allah tidak mungkin bisa kalah, Allah tidak mungkin bisa punah, Allah tidak mungkin bisa mati. Biarlah Allah tetap berjaya, karena Israel sendiri adalah putra kesayangan Tuhan. Dia adalah kerajaan imam. Jadi sekalipun dia melalui begitu banyak persoalan, tantangan di sekeliling dia, dia tetap adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan sampai kapanpun juga bangsa ini tetap menjadi bangsa kesayangan Tuhan. Dikatakan tadi bahwa dalam kitab Matius pasal 24, coba kita kembali dalam pembacaan kita. Matius pasal yang ke-24 berkata begini. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya itu, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Jadi Israel ini menjadi jam dunia, menjadi waktu ukuran tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua secara spesifik. Selain fenomena alam, fenomena peperangan yang sedang terjadi di bangsa-bangsa, Israel sendiri menjadi ukuran, menjadi parameter, barometer utama tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Jadi kita harus melihat Israel. Israel hari ini sudah berbangsa, sudah bernegara. Mereka menjadi bangsa yang kuat, sekalipun diserang dari berbagai macam, dari berbagai sudut, diserang dari berbagai arah. Tapi Alkitab mengatakan bangsa ini menjadi ukuran, bangsa ini menjadi jam dunia. Kapan Tuhan datang, kita lihat bangsa Israel. Bahwa kalau bangsa Israel ini sudah menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berpengaruh di dunia ini, ingat kedatanganku sudah diambang, sudah dekat dan sudah di ambang pintu. Kalau di ambang pintu, kalau tadi saya datang dari rumah dengan mobil, ketika berangkat dari rumah, jarak antara rumah dan gereja itu sekitar 7 kilo. Ketika berangkat, saya belum bisa mengatakan sudah dekat, karena 7 kilo itu ukuran yang cukup jauh.
Tapi ketika saya tiba di lampu merah, saya mengatakan kepada istri saya sudah dekat. Karena istri saya katakan cepat, jam 5. Saya katakan iya sudah dekat, sudah di situ. Tapi ketika saya masuk gerbang dan berhenti di situ, saya tidak mengatakan sudah dekat, sudah di ambang pintu. Karena tinggal beberapa langkah saya masuk ke gereja. Nah, saudara bisa terjemahkan sudah di ambang pintu. Itu tinggal beberapa waktu kita menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Namun kita dibatasi oleh satu ayat. Di ayat 36 berkata, tetapi tentang hari dan saat tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Hari H dan jam D gitu. Tahun, bulan, tanggal dan hari. Itu tidak boleh kita mencari tahu. Tidak boleh kita menafsir. Karena kita dibatasi oleh ayat ini. Kalau ada orang yang menentukan hari kedatangan Tuhan, hari H dan jam D, itu sesat. Karena Tuhan sendiri, Yesus sendiri telah berbicara tentang hari dan saat. Tidak ada satupun orang yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak. Anak yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah dirinya dalam natur sebagai manusia. Dalam natur sebagai manusia itu dia tidak tahu kapan dia datang. Tapi dalam natur sebagai Allah, dia tahu kapan dia akan datang. Artinya Yesus sengaja mengatakan demikian untuk membatasi supaya tidak ada satupun manusia yang bisa menentukan, bisa menafsir tentang kedatangan Tuhan. Sekalipun dia hamba yang besar sekalipun, dia tidak punya hak menentukan. Karena Yesus sudah membatasi, aku sendiri sebagai manusia, aku tidak tahu. Hanya Bapa di sorga yang tahu kapan Yesus akan datang. Tapi dalam natur sebagai Allah, Yesus tahu dia akan datang. Jadi tentang hari, tentang waktu kedatangan Tuhan, kita tidak boleh kemudian menetapkan, oh besok Tuhan akan datang, bulan depan Tuhan akan datang, minggu depan, tahun depan Tuhan akan datang, tanggal sekian, bulan sekian Tuhan akan datang. Tidak ada seorang pun yang tahu. Baik kedatangan Allah secara pribadi yang terjadi pada diri kita masing-masing, maupun kedatangan Yesus secara universal, itu tidak ada satupun orang yang bisa tahu kapan dia akan datang. Itu sebabnya yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan hari ini adalah mari kita mempersiapkan hidup kita. Mari kita berjaga-jaga seperti besok Tuhan akan datang. Tapi kita terus bekerja, kita terus berusaha seperti 1000 tahun Tuhan akan datang lagi. Jadi tugas kita ini adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin supaya ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, ketika sangkakala Allah berbunyi, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Jadi kita harus memperbaiki hidup kita. Di waktu yang Tuhan, kesempatan yang Tuhan beri ini, mari kita memperbaiki hidup kita. Sementara kita bekerja, sementara kita sibuk dengan usaha dan lain sebagainya, ingat bahwa yang paling utama dalam hidup kita adalah keselamatan kekal surgawi. Yesus berkata, apa untungnya kamu peroleh seisi dunia, tapi jiwamu binasa? Itu sebabnya mari dalam kesempatan ini kita mempersiapkan hidup kita. Sekalipun kita sibuk, sesibuk-sibuk apapun juga, kita harus punya waktu untuk Tuhan. Waktu-waktu kita harus beri untuk Tuhan. Waktu untuk Tuhan kita beri untuk Tuhan. Waktu yang Tuhan beri kepada kita dipakai untuk bekerja. Mari kita bekerja dengan baik. Mari kita bekerja dengan benar. Mari kita bekerja sesuai dengan konteks firman Allah. Jangan menipu, jangan membohongi, jangan berkhianat dan lain sebagainya. Jangan mencuri dan sebagainya. Mari kita menjadi seorang pengusaha yang baik. Mari kita menjadi seorang pekerja yang baik, yang jujur. Mari kita menjadi seorang pedagang yang baik, yang jujur. Yang kita kerjakan semua ini yang berkenan kepada Tuhan.
supaya ketika dia datang kali yang kedua, kita ditemukan sebagai umat yang berkenan kepada Tuhan dan kita layak untuk masuk di dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, hari ini memang adalah hari-hari yang jahat, Alkitab mengatakan. Hari-hari yang jahat artinya di sekitar kita dan bahkan di genggaman kita, barang-barang yang kita miliki seperti smartphone, ini sebenarnya kalau kita gunakan dengan baik, kemudian kita bisa mengatasinya, kita bisa menggunakan itu sebagai fasilitas yang baik dalam hidup kita, maka barang itu akan menjadi baik. Tetapi kemudian smartphone ini kita gunakan dengan cara-cara yang tidak benar dan tidak baik, maka ini akan menjadi bumerang dalam hidup kita. Jadi apa saja yang ada di sekitar kita itu bisa jadi jahat, tergantung dari perspektif kita. Nah, kita sebagai orang yang percaya tentu mari kita ubahkan dan kita gunakan apa yang ada ini menjadi baik untuk kita, supaya semua perbuatan kita, semua yang kita kerjakan itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, caranya bagaimana supaya semua yang kita kerjakan itu baik dan berkenan di hadapan Tuhan? Filipi pasal 4, kita lihat ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi bukan hanya hati yang kita jaga. Memang hati ini adalah tempat ketika kita percaya kepada Tuhan, hati ini yang direbut oleh Tuhan. Tempat tinggal Tuhan, tempat Allah berbicara, tempat perbendaharaan kita menyimpan perkara-perkara yang baik. Dan pikiran ini adalah arena bebas peperangan antara kedagingan kita, kuasa gelap, dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya Paulus mengajar, kalau kita ingin menang dalam peperangan rohani kita, kalau kita ingin menang dalam peperangan rohani, karena musuh kita itu bukan darah dan daging, musuh kita itu bukan sesama kita, bukan, tapi musuh kita itu adalah pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa, dan roh-roh jahat di udara. Itu musuh utama kita. Musuh kita bukan manusia. Itu sebabnya yang perlu kita jaga selain hati kita adalah pikiran kita. Kalau pikiran kita itu terisi dengan perkara-perkara yang positif, maka semua perilaku kita, semua tindakan kita, semua perbuatan kita itu pasti positif. Tidak akan bertentangan dengan hukum. Tapi kalau pikiran kita itu diisi dengan perkara-perkara yang tidak benar, maka perilaku kita juga akan terpengaruh, akan terbawa dengan tidak benar. Itu sebabnya Paulus menegaskan, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya, mari kita pengaruhi pikiran kita dengan perkara-perkara yang positif. Mengapa? Karena dosa bagi orang percaya bukan lagi pelanggaran hukum Allah. Dosa bagi orang percaya bukan lagi mencuri, bukan membunuh, dan bukan berdusta. Dosa bagi orang percaya adalah bagaimana kita melalaikan perbuatan-perbuatan yang baik yang kita tahu kita harus lakukan, kemudian kita lalaikan. Itu dosa bagi orang percaya, dihitung sebagai dosa. Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dosa orang percaya adalah melalaikan perbuatan baik. Itu sebabnya supaya pikiran kita yang tadi diisi dengan perkara-perkara positif itu harus diimbangi dengan
perbuatan yang baik. Kalau pikiran kita diisi dengan perkara-perkara positif, pasti akan mempengaruhi perbuatan kita. Dan inilah yang akan membawa kita pada seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita akan menjadi gereja yang sempurna. Isilah pikiran kita dengan berpikir yang positif, dan kita selalu ingin berbuat baik, karena perbuatan baik itu adalah mengandung keselamatan bagi orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita melihat ukuran dari bangsa Israel, tadi kita sudah baca, kedatangan Tuhan sudah diambang-ambing. Itu sebabnya mari kita jaga hidup kita, mari kita atur hidup kita, mari kita perbaiki hidup kita. Apa yang salah, mari kita perhatikan. Sebagaimana kita memperhatikan pekerjaan-pekerjaan kita, demikian tiap hari juga kita harus introspeksi diri kita. Kalau malam mungkin pulang kerja, jangan langsung tidur, duduk merenungkan, doa kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Kemudian kita rewind apa yang kita buat tadi, apa yang salah, mari kita perbaiki. Itu adalah cara-cara yang terbaik untuk kita bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Satu ayat terakhir, mari kita lihat dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga, kita berada di situasi yang jahat seperti yang Paulus katakan. Tapi mari kita lihat 2 Petrus pasal yang ketiga, apa yang harus kita buat dan apa yang harus kita lakukan. 2 Petrus pasal 3 ayat 17 berkata begini, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Artinya di sekitar kita begitu banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang salah. Ini yang perlu kita waspadai. Dengan apa? Ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuh artinya mari kita menghormati dan menghargai kasih karunia yang sudah diberi kepada kita, sehingga kita punya waktu dan kesempatan untuk bertumbuh dalam pengenalan kepada Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan. Banyak hal-hal rohani yang harus kita lakukan. Itu cara di mana kita bertumbuh untuk mengenal Tuhan. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat dan sudah diambang pintu. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak. Tuhan, segera kita masuk dalam perjamuan. Mudah-mudahan lampu tidak padam, saudara-saudara, kita laksanakan perjamuan. Kita akan masuk dalam perjamuan. Dalam perjamuan ini kita memikirkan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Tadi dalam pemberitaan firman bahwa kalau kita tarik pelajaran dengan adanya bangsa Israel yang sudah bertunas, kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Dan untuk mempersiapkan hidup sehubungan dengan Tuhan datang, sudah dijelaskan
Mari kita menata kehidupan ini dengan menjaga pola pikir kita. Jangan pikiran-pikiran yang tidak baik mempengaruhi kita. Karena dalam pikiran adalah jiwa kita sendiri, saudara-saudara. Paulus juga berkata dalam surat Kolose, pikirkanlah perkara di atas dan jangan hanya hal-hal duniawi. Jadi kita pikirkan tentang sorga, tentang akhir hidup kita di bumi ini, bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga sesuai firman Tuhan. Pikirkan semua itu. Puji Tuhan. Jadi kita ambil bagian dalam perjamuan. Dalam 1 Korintus 11 ayat 26 berkata, setiap kali kita ambil bagian dalam perjamuan, ada dua hal yang kita harus alami. Pertama, kita beritakan kematian Tuhan. Yang kedua, kita mengingat kedatangannya pada kali yang kedua. Kita akan ambil bagian dalam perjamuan ini. Dengan segenap hati kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Dengan segenap hati, hamba Tuhan yang membantu dalam pelayanan. dengan segenap jiwa, Dengan kekuatanku ku sembah Kau Tuhan. dalam kekudusan-Mu Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu, bagaimana kami harus mempersiapkan hidup ini menyongsong hari kedatangan-Mu yang semakin dekat. Itulah sebabnya Bapa, dialah firman yang kami sudah dengar, meteraikan di hati kami semua, agar itu menjadi lonceng peringatan bagi kami di sepanjang jalan kehidupan ini. Terima kasih, kini kami akan ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Layakan kami dalam persekutuan ini, agar sungguh kami menikmati kasih kemurahan Tuhan. Kami mengalami hadirat Tuhan. Kami dibangun, kami diteguhkan untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa,
persilakan semuanya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Bersama ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama. Puji Tuhan. Kita angkat cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum di dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Karena dengan darah yang tercurah di salib, haleluya, dosa kami diampuni, kami dikuduskan dan disucikan, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Terima kasih lewat persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya berkat-Mu telah menjadi bahagian kami. Terpujilah akan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kekuatan baru secara rohani ada pada kami. Kami kuat berdiri, bahkan berjalan bersama-Mu di tengah-tengah melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Dan sebentar umat-umat-Mu juga akan memberikan korban persembahan. Balas berkat berlipat kali ganda seperti janji-janji Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan memberi persembahan, saudara-saudara. Sementara boleh. Para pelayan akan mengumpulkan bahan-bahan kita yang sudah kita pakai, dikumpulkan kembali, dan saudara bisa membawa persembahan lewat pintu lewat depan meja ini. Di sini ada lubang-lubang yang sudah disiapkan. Anda bisa mengisi sesuai apa yang saudara akan persembahkan, dan kembali bisa lewat di belakang ini supaya tidak tabrakan. Kita nyanyikan satu pujian. Kami silakan yang di sebelah kanan saya lebih dahulu, di tengah, baru yang di sebelah kiri. Silih berganti membawa persembahan masing-masing. Kita lakukan pujian yang sudah dipersiapkan.
depan, ibadah atau doa hanat tetap dilakukan pada hari Senin besok mulai pukul 4. Kemudian hari Rabu adalah kegiatan pelwap atau ibadah kaum wanita, dan hari Kamis ya ibadah jam 4 ya, tetap jam 4 untuk wanita. Kemudian hari Kamis keluarga muda, hari Jumat pemuda remaja, dan hari Sabtu adalah jam 2 puasa kita, supaya kita perhatikan bersama. Dan untuk menunjang atau mensponsori kegiatan doa puasa adalah giliran dari sektor 3. Bapak Ibu sekalian, kami ajak saudara-saudara bisa ambil jam-jam doa. Sebab itulah anjuran juga firman Tuhan. Tadi pagi juga kami sampaikan bahwa untuk kita kuat berdiri dalam masa-masa sulit hari-hari ini, Yesus berkata, berjaga dan berdoa. Berdoa saudara-saudara di rumah masing-masing, tapi ada juga doa secara bersama. Misalnya hari Sabtu kita bisa datang doa bersama-sama supaya kita kuat menghadapi berbagai tantangan. Walaupun yang bergejolak sekarang adalah di Timur Tengah, tapi kita lihat juga akan berdampak luas bila eskalasi pertempuran di Timur Tengah ini semakin melebar. Tadi kalau tidak salah negara yang menyatakan lagi mau melawan Israel sudah bertambah lagi, saudara. Apa namanya, saya lupa. Aljazair ya. Azerbaijan. Ya, itu negaranya Rusia dulu. Azerbaijan itu, dan memang Rusia akan sangat memperhatikan ini. Rusia sama Cina itu satu hati akan melawan Israel. Tapi sebagaimana firman Allah tadi, Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Tapi memang mereka juga berdosa, apalagi salib sama Yesus, saudara-saudara. Tapi satu waktu mereka akan dipulihkan. Untuk itu saya anjurkan baca lagi ayat-ayat yang selalu saya katakan. Yang memuat hal itu adalah Yeskel 39 ayat 38 dan 39. Baca dua pasal itu, kira-kira apa mungkin itu adalah mulai awal-awalnya itu pertikaian yang terjadi sekarang. Dan mungkin ini membawa dan menuntun kepada munculnya nanti si penguasa, itulah antikris. Sampai di situ saudara-saudara, karena nubuatan dalam Yeskel 38-39 belum pernah digenapi di sepanjang sejarah. Kalau kita telusuri, belum digenapi, dan mungkin ini adalah jalan-jalan penggenapannya. Kita tarik pelajaran. Kalau pokok arah sudah bertunas, musim panas sudah dekat. Yang kita bisa tarik adalah Yesus, kedatangannya dikatakan sudah di ambang pintu. Apa yang kita harus buat? Mari kita pikirkan sebanyak mungkin hal-hal yang rohani ketimbang yang ada di dunia. Walaupun yang di dunia juga kita harus pikirkan, tapi justru jauh lebih baik hal-hal yang rohani lebih banyak daripada hal-hal duniawi. Amin, saudara-saudara. Ya, itu yang Paulus bilang dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Oke. Kemudian saudara-saudara, masih ada lagi yang kita harus beri persembahan adalah di tiap bulan minggu pertama adalah untuk ekstra
buat keamanan kita. Tapi kali ini keamanan nanti diambil dari kasih yang lain, tapi ekstra kita kalau saudara bisa memberi, kita berikan kepada kaum wanita atau pelwab kita yang menjadi tuan rumah pelaksanaan Natal pelwab wilayah Palu, yaitu pada tanggal 1 Desember mendatang. Jadi saudara-saudara, rupanya pelwab masih SOS soal dana. Untuk itu kalau ada saudara punya persiapan, bisa bawa ke depan. Kalau ada, pasti Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Kita sambut juga lagi dengan pujian. Kita bawa ke depan di meja saja, saudara bisa bawa untuk pelwab Natal pelwab tanggal 1 Desember. Bapa Surgawi, sekali lagi kami panggil namamu yang ajaib, nama di atas segala nama yang telah menyelamatkan kami, umat manusia yang percaya kepadamu. Terima kasih buat kesempatan yang indah. Di malam hari ini Tuhan beri waktu bagi kami untuk beribadah. Apa yang kami lakukan sempurnakan Tuhan, agar ibadah ini menyenangkan hati-Mu dan membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Dan biarlah semakin hari kami pun semakin cinta kepadamu. Kami cinta kepada segala kebenaran firman-Mu, agar kami melangkah hari demi hari sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bila ada umat-umat Tuhan yang tergabung dalam jemaat eklesia yang belum sempat beribadah baik pagi hari tadi dan pada malam ini, Tuhan mengenal mereka berada di mana dan apa yang menjadi halangan mereka. Ulurkan tangan kasih-Mu, memberikan semangat baru, memberikan pertolongan bila mereka membutuhkan pertolongan Tuhan,
agar kami semua selalu dikuatkan dan kami selalu punya kerinduan yang sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Sepanjang minggu pekerjaan yang kami hadapi, Tuhan tolong campur tangan, biar anak-anak Tuhan dalam usaha dan pekerjaan mereka semua berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Bila ada tugas-tugas yang harus dilaksanakan dengan mengunjungi tempat-tempat yang lain, Tuhan pelihara di perjalanan. Memakai kendaraan apa saja, Tuhan bungkus dengan kuasa-Mu, sehingga mereka tiba, pergi dan kembali dalam tujuan mereka. Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih. Sebagai anak bangsa, kami cinta bangsa Indonesia, agar selalu ada keamanan dan ketentraman, terutama menghadapi pemilihan umum. Tuhan tolong kiranya supaya pemimpin yang akan terpilih pada periode mendatang adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, yang memimpin bangsa ini dengan kebenaran dan tunduk pada segala perundang-undangan yang sudah berlaku, sehingga bangsa kami yang besar ini menikmati keamanan dan kesejahteraan, supaya kami juga bebas dan leluasa beribadah kepada Tuhan. Untuk itu pemerintah yang masih bertugas dan aparat keamanan, berkati mereka dalam menjalankan tugas, sehingga bangsa kami selalu dalam keadaan yang aman. Pulihkan bangsa kami di bidang keuangan, ekonomi, di bidang kesehatan, supaya bangsa yang besar ini bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih. Kami akan kembali sebentar ke rumah kami masing-masing. Tibakan kami dengan segala selamat dari Tuhan. Jauhkan mara bahaya, simpan kami di bawah kepak sayap kemurahan Tuhan. Kami percaya berkat-Mu telah menjadi bahagian kami. Dan dengan menadahkan tangan kita kepada Tuhan, kekasih-kekasihku, kita kembali ke tempat masing-masing, membawa berkat dan nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, perlindungan pengentaran pimpinan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai hari Maranatha, Yesus kembali kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.